sekitar di Kampung Tinalan ini Pak. Ya. Nah yang pertama itu saya pengen nanya gimana asal usul nama Tinalan. Nah sejarahnya tuh gimana? Tinalan itu yang pernah saya sampaikan itu dari kata tinalang. Ya. Jadi perumahan Sindok Indah dari FTTR itu kan lurus sampai di Wirokerten Bantul kan, terus belok sampai ke selatan alun-alun, kampung alun-alun. Itu kan dulu benteng Baluarti, artinya benteng Baluarti itu benteng luar, benteng luar. Nah, itu bentuknya parit ya, parit itu diisi airnya dari Sungai Gajahwong itu muter sampai kembali ke Gajahwong, muter di kerajaan Mataram. Nah itu dari kata tinalang, talang itu bisa diartikan sebagai jalan air. Versi yang pertama itu talang itu penghalang ya, benteng kan. Benteng itu artinya menghalangi, melindungi wilayah keraton. Jadi kampung ini dihalang-halangi oleh air oleh parit, berisi air itu. Kemudian yang versi kedua tinalang itu ditalang. Kata talang itu dalam bahasa Jawa yang pertama tadi ya penghalang, yang kedua jalan air. Nah versinya itu bisa jadi ada dua versi. Tapi pada intinya dari kata talang, tinalang itu terhalang. Kalau tinalang ditalang itu dibuat jalan air. Ya, tapi ya spesifiknya kalau saya, karena yang cerita itu dari kakek saya, terus kemudian itu yang rumah kemarin untuk tirakatan tempatnya Mbak Pak Dio itu, Mbak Projo itu kan sesepuh kampung, sesepuh Tinalan Winong itu kan dari telah kami, dari telah kakek saya. Telah kakek saya sampai sekarang itu masih turun temurun, itu kan telah kerajaan, telah Pakubuwono I. Nah, Pakubuwono I itu putra dari Amangkurat I kan ya, itu adiknya Amangkurat II, kakaknya Pakubuwono I, itu cucunya Sultan Agung. Jadi sampai sekarang masih terahnya. Jadi kami itu kalau masih menggunakan gelar keraton itu masih bisa, tapi saya enggak. Ya Raden Mas itu bukan jabatan ya. Kalau yang di Kepatihan kan ada gelar, tapi gelar jabatan bukan terah. Kalau kami itu kalau menggunakan itu pakai terah. Jadi ada dua versi ya. Dari kata talang yang berarti penghalang, talang yang berarti jalan air. Nah, jadi tinalang, ditalang didikai dalam banyu, atau tinalang dihalang-halangi, artinya seperti itu kata tinalang. Jadi lama kelamaan dari kata tinalang jadi tinalang, lebih mudah kan, seperti itu. Kampung Tinalan versinya seperti itu, dua versi. Jadi kalau hanya pendatang, Pak RK itu kan pendatang, dia nggak tahu. Kalau kami itu memang keturunan asli ya. Jadi kemarin agak depan nggak bisa Pak, jenengan itu Duki. Nah Pak Darno itu generasi sudah di bawah kakek saya. Saya sumbernya dari kakek saya. Ya, karena kakek saya kan termasuk kalau dalam
maksudnya Kanjeng Pangeran dia. Apa Pak? Kanjeng Kanjeng Pangeran Pangeran. Oh, Bendoro, Kanjeng Pangeran Bendoro KPB. Terus kami kalau anak turunnya kami Raden Mas. oh, Raden lagi ya. Pak? Ya, cucu-cucunya seperti itu. Karena lah itu kalau nama aslinya cikal bakalnya saya lupa, tapi dia julukannya dikenal Ki Jombodono. Ki Jombodono. Jombo. Ya, dia keluar dari kerajaan menjadi masyarakat biasa. Keluar. Jadi ya keluar tapi tetap karena apa? Di era Amangkurat I Mataram itu kan pro Belanda. Ya. Terus diteruskan Pakubono sama Amangkurat ini kan dua berdiri bareng. Jadi yang ini mengangkat diri sebagai Sunan Pakubono, yang ini diangkat VOC, yang adiknya VOC. Jadi Amangkurat II itu yang kalau situ lihat sejarah ada namanya Amangkurat Amral. Itu Amangkurat II. Amral itu apa Pak? dari kata admiral. Oh. Dia diangkat tapi nggak punya kerajaan. Dia Ya. diangkat di atas kapal VOC dengan pakaian admiral kan, pemimpin pemimpin apa kapal ya, angkatan laut. Lidah Jawa jadi Amral. Mungkin selanjutnya tuh ini Pak, kan di dalam Tinalan ada lagi namanya Winong ya Pak? Ya, Winong. Winong itu ada sejarahnya juga apa gimana Pak? Ada. Namaannya? Nah, ini dulu kampung ini Tinalan, ya. Tinalan, terus sebenarnya mungkin dulu ya cuma sebagian kecil aja Tinalan. Jadi ada beberapa rumah lupa saya Mbah Buyut, saya itu Mbah Buyut Mbah Cangga itu makanya di situ. Nah itu di sini kan banyak ada pohon, versinya dua juga. Dua juga. Dua juga. Di sini ada pohon namanya pohon Winong. Oh. Ada itu browsing aja di Google itu yang banyak malah di daerah Kamboja. Kamboja, Thailand gitu kan, yang biasanya bisa itu di batu itu. Di batu. Di candi itu biasanya Iya. ada itu. Ada pohon Winong banyak, jadi alas gitu loh, hutan. Jadi banyak sekali pohon Winong, terus akhirnya kampungnya itu disebut Kampung Winong. Versi pertama. Yang versi kedua itu di sini itu banyak pohon nangka. Pohon nangka kalau bahasa Jawa kan nongko ya. Wit nongko. Pohon nangka itu kalau bahasa Jawanya wit nongko kan gitu ya. Wit nongko. Terus mereka itu kalau ke sini orang yang kan kampungnya baru Tinalan nih. Tinalan masuk ke barat itu kalian di nenggon wit nongko. Nenggon wit nongko ning di terus kesingkatkan dan ning wit nongko. Suwe-suwene dadi ning di ning wit nong. Ning winong ini ning wit nongko. Ini ada. Nah, saya pohonnya juga belum pernah lihat. Tapi tapi kalau saya pribadi kemungkinan yang benar versi yang kedua. Karena apa? Semasa kecil saya di tempat ini banyak wit nongko, pohon nangkanya banyak. Hampir tempat saya itu ada, tempat Mbah Bodo banyak. Hampir semua. Sampai soto Winong itu. Tapi ada juga mengenai ono wit siji mbiyen dari Cicidil ning Buri. Aku juga pernah lihat ning Yoro Lali, kecil loh masih. Itu memang ada pohon nangka winongnya, ya itu versinya dua juga. Terus ya udah dia karena ada dua versi yang menceritakan juga orang tua-tua kan, yang namanya apa istilahnya apa itu kalau seperti itu kan tidak tertulis ya, hanya dari mulut ke mulut. Jadi cerita mulut ke mulut gitu aja. Tapi
memang sejarahnya seperti itu, cuma versinya dua. Beda-beda. Ya, penafsiran. Oke Pak, lanjut selanjutnya di Tinalan atau di Winong sendiri itu pernah ada peristiwa sejarah apa nggak Pak? Terus ada tokoh-tokohnya gitu siapa aja yang Bapak tahu? Contohnya misalnya sejarah. Yang dikenang banget lah Pak di sini ada nggak? Atau dulu tokoh-tokoh kerajaan Iya, atau yang apa pernah di sini. yang Yang ada sini. dikubur di sini Pak. Kalau di sini tidak ada dia. Nggak ada. Cuma yang tidak diketahui itu di KPU itu yang sebelah Di Klat itu. depan itu, depan pos itu kan lapangan itu dulu. Oh iya. Nah, Itu yang posko itu ya lapangan itu ya? kalau itu dulu digali, Heeh. itu banyak tengkorak-tengkorak, Oh, banyak tulang belulang manusia. Iya. Nah, tulang belulangnya itu ada yang mengumpul di satu tempat, ada yang di setiap berpencar-pencar. ya berpencar-pencar. oh. Nah itu saya juga nggak tahu. Kecil saya tahu, soalnya waktu kecil ayah saya kan sering di situ, so, dulu gali apa kan gitu. Oh, itu Bapak kecil itu Ya, ya udah penggalian Pak. di SDTL itu juga banyak. Jadi kayaknya bukan pemakaman. Berarti kayak pembuangan aja. Ya kalau pemakaman nggak mungkin kan. Jadi satu. Jadi satu, ngumpul jadi banyak satu. gitu. Atau mungkin dulu ada perang di sini nggak tahu juga kan. Iya, iya. Karena apa? Ini kan benteng ini benteng pertahanan. Iya. Ya kemungkinan dulu ada Iya. perang di situ ya mungkin ya seperti itu. Itu bekas tengkorak-tengkorak itu masih utuh apa udah hancur-hancur Pak? Ya sudah lepas tuh. Oh, udah. Ya tulang belulang yang Ya sudah kayak misalnya kalau tengkorak berserakan. itu Iya, masih utuh. iya Tengkorak. masih tengkorak utuh, nanti ya potongan-potongan jari kan ini patah-patah Iya, Iya, iya. Itu Banyak. diambil terus dikemanain? ya Pak? dikembalikan di situ aja. Berarti di Oh, situ. dikubur lagi Iya gitu Pak? sampai sekarang masih ada. Oh. Makanya kalau situ yang kemarin untuk tani yang Ya. untuk KWT itu yang Ya. pertanian Ya. itu atasnya kan ada gedung tingkat itu kan paling angker di situ Oh. angker sekali Yang gedung tinggi. itu Yang sebelah yang sananya. kan itu kan di beteng Heeh. Ya. itu ke atasnya kan udah tingkat tuh gedung tingkat Itu sebelahnya sana. itu angker sekali itu Karena kan apa Pak? Ya kan lagi. ya karena Karena di situ itu? iya Oh. di tangga nomor 3 Tanggal kami kan 3. kalau saya dulu kan sering main di situ Ya. Ya. sebelum jadi seperti itu deklarnya dulu kita masuk masih enak main di Masih situ tanah luas Hmm. gitu. itu mesti ada potongan di situ Oh. terus itu kan untuk siswa Ya. untuk siswa pendidikan di KPU itu Ya. ya itu sering ketemu potongan mereka jadi Emang sering Pak? sering sekali Nampakan gitu. nah, Oh. satpamnya aja tanya itu ada pos satpam kan Iya, kelihatan iya. kosong tuh itu Mm-mm. Ih, sekarang kosong kok saya nggak perhatiin Pak? nggak berani soalnya satpamnya Tapi sering ada sih jam-jam. sekarang masih ada oh. Gitu. Berarti Oh iya yang kotak-kotak. Yang baju hitam itu kan Hmm. Pak. gitu. Jadi kental. Oh soalnya yang sebelah sudah jadi pemanah, ada orang komunikasi. Oh, udah rame lagi ya Hmm. Pak? Dulu lagi. Kalau diisi lagi ya malah belum tahu gitu. Dulu kan sempat paling ya mungkin setelah diperbaiki ini aja. Berarti itu dulu daerah kosong aja gitu. Kosong. Tanah luas. Tanah lapang luas itu. Kalau di Tinalan sama ini ya cuma itu ya. Kalau Ya. Terus Pak, kisah sejarahnya tidak ada. langsung aja. Ini tradisi atau adat istiadat yang khas yang masih dilestarikan di Tinalan ataupun Winong. Kalau yang masih jalan itu kupat ya. Apa? Ketupat. Ketupat. Kupatan. Oh, tupatan. Kalau lebaran. Ya lebaran itu mesti semua orang bikin Buat. walaupun tidak di apa kendurikan kalau dulu kan dikendurikan Oh, buat sendiri-sendiri gitu. ya buat sendiri Hmm. mesti kupat nanti pakai Apa? sambel Sambal goreng goreng krecek ya. becek itu terus opor Opor. opore ingkung Ayam. Jawa Oh, ingkung Jawa. bukan Bukan ayam yang biasa. Bukan. Iya. ingkungnya Jawa dan kalau ingkung itu kan harusnya wajibnya ya kalau Jawa itu jago. Iya, ayam jago. Jago. Ayam jago kan ada. Iya, iya, iya. Nah, itu kan
kupat itu ada kupat, opor, sambal krecek ya, incung, jagung, nanti ndok areh kan, kemudian apa sambal ini kedelai, bubuk kedelai, jadi makanya tabu itu. Oh, pakai bubuk kedelai. Iya, bubuk kedelai. Itu seperti itu. Kemudian nyadran sebelum puasa itu kan bikin nasi gurih. Pakai nasi gurih. Nasi goreng. Gurih. Kudu. Nasi uduk. Oh, Tapi kalau kalau yang untuk nyadran itu nasi gurih pakai sambal pecel. Sambal pecel nggak dikasih air makanya. Tidak dibuleti itu makan bareng. Terus nanti telur dadar diiris-iris, terus telur areh, ingkung juga. Iya. Terus lalapan, kubis, ketimun. Tuh. Kemudian bikin yang ini yang gurih ya. Kemudian yang nasi biasa itu lauknya itu sambal goreng, peyek, terus peyek apa? Peyek dele, peyek kacang, peyek teri itu. Kan gitu ya. Terus ndok areh juga, ayam juga. Hampir sama, cuma yang ini Nasi gurih. Nasi biasa. Dua bisa ambengan, yang nasi ambengan. Ambengan. Tuh terus yang coba kita lestarikan kemarin apa tetesan. Tetesan itu biasanya kalau orang Jawa harusnya tahu. Itu untuk cewek. Wah, apa Pak? Jadi cewek umur 8 tahun. Oh, kayak disunat itu. Iya, nggak pakai kunir. Sunat cewek. Iya, sunat cewek itu ya pakai bancaan itu. Masih di sini Pak. Iya, pakai bancaan ada bacaan Syukuran. bacaan Oh, enggak. ya, nah, Iya. gudangan itu loh. Iya. Sayur-sayur. Itu ya yang anu khusus dukun kan. Oh, pakai Dukun. dukun. Iya, yang matang. Itu dari segi kesehatan ternyata juga bagus juga kan. Iya. Kemarin pas ini jadi saya malah baca ada fungsi kesehatannya juga ternyata gitu untuk organ cewek gitu dengan itu kan pembersihan gitu. Setelah dibersihkan kan setelah 8 tahunan istilahnya sebelum menstruasi ya. Iya. Itu kemudian dengan pakaian Jawa biasanya dia dimandikan terus sebelum disunat itu terus waktu disunat juga pakaian Jawa seperti sunatan itu juga tradisinya panjang yang jelas itu ya. Terus kalau pengantin mesti ada malam widodaren yang belum hilang, kalau yang lain hilang kan siraman, setelah siraman malamnya widodaren itu kenduri dengan ya sesaji ya, pakai ingkung, pakai ini itu masih pakai itu. Terus saji terus ya didoain sama tokoh agama, terus dukun manten, kan ada dukun manten itu dirias malam, terus setelah mandi habis maghrib itu dia harus sudah di kamar, itu nggak boleh keluar sampai besok pagi mau ijab kabulnya itu masih kalau lengkap panjang semua. Pengantin Jawa itu pakaian pakaian itu paling enggak kan 3 kali ganti. Ya mungkin sekian dulu Pak pertanyaannya mungkin dari itu. Atau dari Bapak ada lagi yang tambahan juga. Oh iya. Di sini tuh yang di bawah Tinalan itu cuma Winong kan Pak? Enggak. Oh ada lagi. Tinalan itu kan ada kampung Tinalan ya, itu ada Tinalan sendiri. Ya RW 4 ini Tinalan. Tinalan itu RW 4 sama RW 12. Iya kan?
terus Winong di situ. ini ya. Nah sini oh ini sebenarnya masuk Winong sebenarnya dulu. Jadi Perbatasan. ya makam itu Pak sih. Hmm. Kalau makam kan dulu pojok desa dulu. Makam ini. Ya, jadi Tinalan itu basisnya makam itu. Ini dulu sebelum sistemnya RW itu di sini masih Winong Mas. Winong. Ini Winong sebenarnya tapi masuk RW 4. Empat. Gitu. Kemudian Depokan. Depokan itu RW 2. Dua sih gimana? Yang sana. Oh yang seberang jalan. Ya, seberang jalan. Itu Depokan itu juga RK Tinalan masuk. Oh masuk. Iya. Terus Sambirejo. Jadi ada 4 kampung. Jalan sendiri. Tinalan. Sambirejo RW 1, Depokan RW 2, Hmm. Winong RW 3, Tinalan RW 4 12. Itu sebelum ada sistem RW ya Pak? Ya, kalau dulu kan RK sebelum RW. Iya, RK itu langsung Semua. Nah, terus RK hilang ganti RW. Wilayahnya semakin sempit. Sempit. Sekarang ada lagi apa? Sekarang nggak ada lagi ya Pak? RK-nya udah dihapusin. RK-nya masih, tapi fungsinya hanya untuk pembangunan. Pak Ari itu kan RK. Jadi kan ada LPMK, RK, terus RW, RT. Ya, Iya. LKK itu lembaga keswadayaan masyarakat kelurahan itu ada LPMK, ada RK, ada RW, ada RT, ada PKK, Oh ya. ada Posyandu, ada Forum Bank Sampah Dawis. dan Dawis. bukan Karang Taruna. Oh. Itu RK itu kalau sama RW sejajar apa gimana Pak? Kalau sebenarnya sejajar. Kalau dari kewilayahan kami di bawahnya. Di bawah RW. Cuma kan RK itu nggak punya kewenangan untuk urusan kependudukan. Kalau RW ya pembangunan ya kependudukan ya. Layanan masyarakat lah. Iya. Kalau RK hanya fokus ke pembangunan seperti LPMK. Itu. Udah mungkin sekian dulu ya, Pak pertanyaannya. Makasih ya, Pak ya udah menjawab pertanyaan dari kami.